Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi'illah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan awal-awalnya adalah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertengahan bulan Ramadan adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir bulan Ramadan adalah pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, yang artinya sudah separuh bulan Ramadan kita jalan. Ketahui bahwasanya para aulia wassalihin, mereka setiap berlalu bulan Ramadan maka mereka sedih. Setiap berlalu bulan Ramadan maka mereka sedih. Sehari berlalu bulan Ramadan mereka sedih. Hari kedua berlalu bulan Ramadan sedih. Hari ketiga berlalu bulan Ramadan tambah sedih. Hari keempat berlalu bulan Ramadan tambah sedih. Setiap berlalu bulan Ramadan maka mereka sedih. Kenapa demikian? Karena mereka berpikir, apakah tahun depan mereka bisa bertemu berjumpa dengan bulan Ramadan? Karena kita tidak tahu berapa banyak Ramadan tahun kemarin kita bersama orang-orang yang kita cintai, kita bersama para kerabat, tapi Ramadan saat ini kita ditinggalkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang ajal, apabila datang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa menunda apalagi memajukan kematian tersebut. Nah, oleh karenanya kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Ramadan ini, hendaklah kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan Ramadan ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan Ramadan yang kita jalani saat ini Ramadan terakhir bagi kita. Jangan biarkan satu detik hari-hari bulan Ramadan terkecuali kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim sa'ah lam yatullah biha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di dalam surga banyak orang yang menyesal masuk surga, menyesal apalagi masuk ke dalam neraka. Ada usah ditakoni lagi. Banyak ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghuni surga mereka menyesal. Laisa yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat bihim sa'ah lam yadhkurullahu fiha. Mereka menyesal, apa yang mereka sesali bukan rumah yang mewah yang belum mereka bangun, bukan duit yang banyak yang mereka kumpulkan yang mereka sesali. Apa yang mereka sesali? Padahal di dalam surga itu aturannya kada ada penyesalan di dalam surga. Apa yang dihendak, apa yang dikehendaki di dalam surga ada. Hendak ini ada, hendak itu ada. Pokoknya apapun yang kita kehendaki ada di dalam surga. Harusnya orang yang masuk ke dalam surga itu ada penyesalan. Mudahan kita masuk surga pada taat.
Jadilah nikmat sebesar apapun nikmat yang ada di dunia ini, kadada babandingannya secuil nikmat yang ada di dalam surga. Sebesar apapun nikmat yang ada di dunia ini, kadada bandingannya dengan secuil nikmat yang ada di dalam surga. Mudahan kita masuk surga barataan. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala galbin bashar. Kenikmatan surga itu kada pernah dilihat dari mata dengan mata, kada pernah didengar dengan telinga, kada pernah terlintas di hati seseorang manapun. Artinya apa? Kada kau dibayangkan, ya kah? Surga. Nah jadi harusnya di dalam surga itu kada ada penyesalan. Tapi ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullahu fiha. Kata Rasulullah SAW, ada penduduk surga, ada penghuni surga yang mereka sesali. Apa yang mereka sesali? Ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullahu fiha. Yang mereka sesali adalah satu detik daripada umur mereka selama hidup di dunia, namun tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita bulik ke kampung halaman, karena kampung halaman kita akhirat, ya Allah. Kampung halaman kita surga, Nabi Adam asalnya di surga. Cuma gara-gara Nabi Adam berbuat kekhilafan, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi asalnya kampung halaman kita surga. Ya, mudah-mudahan balik pulang ke dalam surga. Nah, jadi kada ada penyesalan yang disesali oleh ahlul jannah, penghuni surga, terkecuali satu detik daripada umur mereka yang mereka gunakan di dalam tidak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di bulan Ramadan kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi kan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Arti Ramadan terakhir bagi kita itu apa ya? Artinya bujur-bujur berhimat. Kalau Ramadan yang akan datang kada bertamuan lagi. Ya kan? Kalau Ramadan yang akan datang kada bertamuan lagi. Itu ada disebutkan, dikisahkan bahwasanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, salah satu ulama yang ada di Hadramaut, tepatnya Masileh. Jadi sini orang Masileh. Masileh itu sebelah kota Tarim. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini sebelum masuk bulan Ramadan, beliau kumpulkan keluarganya, dikumpulkan keluarganya. Kemudian setelah terkumpul keluarganya ditakoni tunggal ikungan. Ya kan, tinggal tunggal ikungan. Anaknya, bininya, minantunya, cucunya. Ditakun sebenarnya apa yang ditakunakan? Ditakunakan tentang apa persiapan yang disiapkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang seikung ada yang menjawab insyaallah bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sekian kali hatam. Yang seikung lagi menjawab insyaallah bila masuk bilanya menamai bulan Ramadan membaca salawat sekian kali. Ada yang menjawab sembahyang sunnah sekian rakaat. Ya kan, seberataan mengutarakan niatnya masing-masing ibadah yang bakal dilakukan di bulan Ramadan. Setelah mendengar hal tersebut, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir nangis. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir nangis. Ditakoni oleh keluarga Sidin, "Ya Habib, madza yubki?" Wahai Habib, kenapa kau menangis? Apa yang mengulah pian menangis? Kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, aku menangis karena aku tidak bisa lagi menambah amal ibadahku di bulan Ramadan. 24 jam waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku itu masih kurang aku gunakan untuk ibadah di bulan Ramadan. Bahkan beliau mengatakan, seandainya ada orang yang mau menjual waktunya kepada aku, niscaya aku tukari, aku gunakan untuk beribadah di bulan Ramadan. Ini adalah orang yang paham, orang yang mengerti tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna Ramadan sanah kullah." Ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini adalah orang yang mengerti, paham tentang hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa keistimewaan, apa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan, latamannat ummati an takuna Ramadan sanahullah. Niscaya umatku berangan-angan satahunan bulan Ramadan.
kada 30 hari kada setahunan. Ini bagi orang yang mengetahui keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya kita gunakan Ramadan yang tersisa ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan detik-detik bulan Ramadan berlalu terkecuali kita menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan man arada an yatadarak ma fatahu minal wagad falyuhafid ala arba'a awgad. Kita punya kada kawan 24 jam menggunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Kada kawa kita 24 jam kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya paling kada benar 4 waktu ini barang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menggunakan 4 waktu ini di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya ganal, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah di salah satu 4 waktu ini, maka pahalanya lain beribadah di waktu-waktu yang lain. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, man arada an yatadarak ma fatahu minal wagad falyuhafid ala arba'ah awqat. Amun kada kawa menggunakan 24 jam berzikir kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, paling kada benar kita jaga 4 waktu ini. Dalam 24 jam nih, jaga 4 waktu ini. Yang pertama, ini perlu diingat ya, pada kanawan ka Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ya kah, 24 jam masih kurang beribadah. Kita 24 kita beribadah ada waktunya ya. Kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir 24 jam itu masih kurang waktu untuk beribadah. Mun kawala bihi lagi. Nah kita ya mun kita nih ya paling kada benar al-imam ulama mengatakan mala yudrikul kul fala yatrukuh kul. Amun kada kawan kita enggak bisa berataan ya paling kada sebahagian barang-barang ya kah? Kada kawa kita menggawi apa namanya? Semua waktu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya paling kada sebahagian barang. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ujar sini, barang siapa yang tidak bisa menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam, kada kawa menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falyuhafid ala arba'ah. Maka hendaklah jersidin jaga 4 waktu ini. Yang pertama, ma bainal maghrib wal isya. Antara maghrib lawan isya. Nah, antara maghrib lawan isya itu bagus digunakan untuk ibadah. Bagus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya ganal. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat walam yatakallam fima bainahunna bisu adalna ibadah saintai asyrata sanatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sembahyang sunnah habis sembahyang maghrib berapa rakaat? 6 rakaat. Walam yatakallam fima bainahunna bisu. Kemudian antara sembahyang maghrib lawan sembahyang sunnah yang 6 rakaat tadi kada dihalat dengan perkataan yang jahat, yang kada baik. Sembahyang 6 rakaatnya apa ujar Rasulullah? Adalna ibadah tintai asyrata sanatan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh malaikat seolah-olah inya beribadah selama 12 tahun. Ayo 12 tahun 6 rakaat saja. Paling ya dilelausakan 5 menit ya kan? 5 menit. Ya 10 dilawaskan 10 menit lah ya, kalau paling 5 menit 6 rakaat ya kada baayatan jadi aja juga. Habis sembahyang maghrib nih ba'diyah 2 rakaat, sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, jumlahnya 6 rakaat. Ditulis oleh malaikat orang yang menggawi sembahyang sunnah 6 rakaat habis sembahyang maghrib, ditulis oleh malaikat seperti beribadah selama 12 tahun. Apalagi bulan Ramadan bulan al-hasanat tudha'af fiha. Ulama mengatakan ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadahnya di bulan Ramadan maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah yang wajib dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Ibadah sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan sama pahalanya seperti pahala wajib. Pahala wajib ini kada ada hitungannya lagi. Nah makanya jangan sampai kita tinggalkan sembahyang maghrib nih, sembahyang 6 rakaat, ya kan? 6 rakaat pahalanya sama dengan dicatat oleh malaikat seperti ibadah selama 12 tahun. Itu yang pertama. Ya kan? Ibadah yang wajib dalam 24 jam, waktu yang kita gunakan, yang bagus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib lawan isya. Yang kedua, waktu yang paling bagus kita gunakan dalam 24 jam nih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qoblal fajar, di tengah malam. Sepertiga malam bagus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang dikerjakan di tengah malam itu ibadah yang paling bagus, ibadah yang paling afdol. Pian membaca Al-Qur'an di tengah malam, Quran, bacaan Al-Qur'an yang paling ganal pahalanya. Pian sembahyang di tengah malam, sembahyang yang paling ganal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling afdal sembahyang setelah sembahyang wajib adalah sembahyang yang dilakukan di tengah malam. Jadi di tengah malam kemudian ya paling kada sembahyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu fil lail walau rakaat." Ujar Rasulullah, hendaklah kalian sembahyang di tengah malam walaupun 1 rakaat. Sembahyang apa rakaat ya? Sembahyang witir. Nah, paling kada benarnya mun kawatu labih, mun kawatu sembahyang tasbih, mun kawatu sembahyang hajat di tengah malam. Sembahyang apa lagi? Sembahyang taubat, sembahyang hadiah tengah malam nih. Apalagi bulan Ramadan, bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man hurima khairuha faqad hurim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ujar Rasulullah, barang siapa yang kada kawa beribadah di bulan Ramadan, mustahilnya cangkal beribadah di bulan-bulan yang lain. Ini kita nih di bulan Ramadan koler bertahajud, koler menyunah, sembahyang sunnah koler, qobliyah ba'diyah koler, sembahyang hajat koler, basadakah koler, ya kah? Nah, beribadah koler, membaca Al-Quran koler di bulan Ramadan, mustahilnya di luar bulan Ramadan cangkal beribadah. Makanya mau hendak cangkal di bulan lain beribadah, bulan Ramadan nih penglatihannya. Makanya ulama mengatakan Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan untuk melatih untuk apa? Melatih untuk sabar dalam ibadah, sabar supaya menahan diri kada berbuat maksiat, sabar terhadap bala musibah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya kan? Jadi yang kedua, waktu yang paling bagus digunakan dalam 24 jam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qoblal fajar, di tengah malam. Ya, mengkawat tengah malam itu apakah habis sahur sembahyang, ya kan? Bodoh sembahyang 2 rakaat menghadang subuh nih. Apa ngalinya? Ya kan? Itu sembahyang yang paling afdol. Membaca Al-Qur'an di tengah malam, Al-Qur'an yang paling afdol. Apapun ibadah yang dikerjakan di tengah malam, ibadah yang paling afdol. Bahkan itu disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian jaga sembahyang di tengah malam, jaga beribadah di tengah malam, jangan sampai kada beribadah di tengah malam. Kenapa garang? Fa innahu lehin, beribadah di tengah malam kebiasaan orang soleh. Jadi pin hendak tahu nih, apa gerang jagawian wali-wali jadi hebat, wali-wali itu jadi mulia. Nah, jadi wali itu jadi mulia gara-gara apa? Salah satu sebab wali itu menjadi mulia adalah mereka menjaga sembahyang di tengah malam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asyraful ummati, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku yang paling mulia itu ada 2. Apa? Yang pertama mereka menjaga Al-Quran, ketujuh membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mereka menjaga sembahyang di tengah malam. Namun tak dapat pian 2 orang nangka ini itu adalah umat yang paling mulia, orang yang paling bagus. Al-Quran dijaganya, sembahyang tengah malam kada pernah ditinggalkan. Alaikum biqiyamil lail, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
jaga beribadah di tengah malam. Mun kawa tengah malam tuh beribadah walaupun sedikit. Kenapa kadang? Jadi kita dianjurkan beribadah di tengah malam. Fa innahu da'bus salihin. Karena ibadah di tengah malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan wali-wali. Jadi bubuhan wali itu beribadah di tengah malam. Bahkan guru kita, guru sekumpul mengatakan jadi sedin tanda wali itu apa ya? Tanda wali itu kada pernah meninggalkan sembahyang di tengah malam. Bahkan Al-Imam Al-Junaid mengatakan ma ukidal wilayah li wali ila filail. Kata Imam Al-Junaid mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat seorang hamba menjadi wali terkecuali waktunya di tengah malam. Jadi kan mau hendak jadi wali bangun tengah malam beribadah. Ya kah, mun hendak jadi wali hendak mendaftar wali, tapi wali Allah taala bang lah, lain wali kodak lain wali daya, lain wali anak lain. Ya kah, wali Allah taala hendak jadi wali Allah taala kayak apa caranya? Bangun di tengah malam. Ya kah, ma'ukidal wilayah liwali ila filail. Ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat seorang hamba menjadi wali terkecuali waktunya di tengah malam. Jadi mun hendak jadi wali, ya kah syaratnya apa ya? Bangun di tengah malam. Bangun ada bangun aja kada sembahyang artinya. Ya kah? Nah, jadi di tengah malam, sepertiga malam, beribadah di tengah malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Itu yang kedua, waktu yang paling bagus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waktu yang bagus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, adalah ba'da sholatil fajri ila tulu'is syams. Mulai habis sembahyang subuh sampai terbit matahari itu bagus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sembahyang subuh toh. Mungkawatu apakah yang dibaca? Yasin kah, Waqiah kah, Barakah, atau membaca Wirdul Latif? Mun kita di Hadramaut, di Tarim, di Darul Mustafa Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, habis sembahyang subuh itu habis membaca wirid hanya membaca Yasin. Kemudian dilanjutkan membaca apa namanya itu Wirdul Latif, ya kah? Sampai kena terbit matahari hanya sembahyang isyraq. Sembahyang isyraq. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatan qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sembahyang sunnah nih sebelum sembahyang subuh. Sebelum sembahyang subuh menyunah 2 rakaat. Nah, pegarang pahalanya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatan qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, sembahyang sunnah itu pahalanya lebih baik dunia dan seisinya. Seandainya di dunia ini ampun pian berataan adalah orang sesugih-sugihnya orang nih, dunia ini ampun ini aja berataan. Kadada sesugih-sugih orang nih kada dapang lah sesugih-sugih orang toh saparapat dunia ampuninya kadada. Nah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatan qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunnah sebelum sembahyang subuh itu pahalanya lebih baik dunia dan seisinya. Apalagi pian kawa pulang apa ngarannya rakaat pertama membaca alam nasrah, rakaat kedua membaca alam tarakai. Ujar ulama mengatakan man gora alamain amina minal alam. Barang siapa yang membaca di dalam sembahyang sunat subuh rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tarakai, amina minal alam, insyaallah dijagakan daripada penyakit. Nah, jadi mun hendak dijauhkan daripada penyakit, baca ya kah di sembahyang sunnah sebelum sembahyang subuh, habis Fatihah rakaat pertama membaca alam nasrah, rakaat kedua membaca alam tarakai. Ujar ulama insyaallah dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala penyakit. Kemudian pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya habis sembahyang subuh sampai terbit matahari itu bagus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shalla salata subhi fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu as-syams, thumma shalla rak'atain, faka'annama hajjatin wa umratin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, summa shalar rak'atain, inya mengerjakan sembahyang sunnah 2 rakaat, ngarannya sembahyang isyraq. Maka pahalanya seperti kahajjatin wa umratin, seperti berhaji dan berumrah. Ya kah? Mulai habis sembahyang subuh, duduk, ya kah? Duduk sampai terbit matahari, apakah yang dibaca? Setelah terbit matahari, sembahyang 2 rakaat, itu seperti pahala berhaji dan berumrah. Itu waktu yang ketiga. Ya, waktu yang paling bagus dalam 24 jam deh digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, waktu yang paling bagus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala qablal ghurub, sebelum tinggal matahari. Nih waktu-waktu saat ini nih. Ini waktu yang paling bagus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum maghrib, ini kita menunggu matahari tenggelam, ya Allah. Sudah matahari tenggelam. Belum kalau lagi lah. Para tenggelam. Jadi sebelum matahari tenggelam itu bagus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun kita ditarim itu sebelum hadang maghrib itu membaca wirid latif. Yes, kita ditarim sebelum maghrib membaca wiridul latif, membaca ratib atos, ya kah, wiridul latif. Namun kada kawa membaca wiridul latif sebelum maghrib, apakah yang dibaca? Amun kita di Banjar rajin ya kalau sebelum maghrib itu membaca sayyidul istighfar. Almarhum Guru Bakri biasanya radio Sabilal, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu dibaca ya kalau apa garang japa idahnya membaca sayyidul istighfar. Itu Rasulullah SAW mengatakan, orang yang membaca sayyidul istighfar pagi hari sekali atau 3 kali, kemudian sore hari dibacanya pulang sekali atau 3 kali, maka inya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya inya mati di malam itu atau di hari itu, maka inya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi membaca sayyidul istighfar sebelum maghrib. Mun bulan Ramadan ini ya kalau tambah ya lagi membaca apa ya? Membaca 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama mengatakan, kata ulama, hendaklah kita di bulan Ramadan ini sebelum buka di bulan Ramadan sebelum buka, karena sebelum buka itu Allah Subhanahu wa taala mempunyai membebaskan jutaan orang daripada api neraka, ya kah? Membebaskan jutaan orang daripada api neraka. Mudah-mudahan kita masuk, ya Allah. Nah, jadi ulama mengatakan sebelum maghrib itu bagus memperbanyak kalimat. Sebelum Ramadan, sebelum berbuka dah. Kenapa? Khaslatan turdauna bihima rabbukum. 2 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaslatan la ghina lakum anhuma, dan 2 perkara yang pasti kita membutuhkan. Apa 2 perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? 2 perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama syahadat, yang kedua istighfar. Apa 2 perkara yang pasti kita membutuhkan? Yang pertama adalah minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan daripada api neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nah, itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca itu sebelum berbuka puasa, ya, sebelum maghrib. Nah, jadi 4 waktu tadi dalam 24 jam. Kada kawa kita 24 jam ibadah, kada
Ada kawa kita 24 jam untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh para aulia wa salihin. Paling kada kita menjaga 4 waktu ini barang. Yang pertama tadi ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Yang kedua di tengah malam, sepertiga malam. Yang ketiga habis sembahyang subuh sampai terbit matahari. Yang keempat adalah sebelum maghrib. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sekalian, mengampuni dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, selamat dunia dan selamat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadini wa ala manawabi salafus salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita bacakan tahlil kepada almarhum guru kita yang hanyar wafat, guru almarhum Guru Haji Ahmad Sudianur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan beliau di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan beliau ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما أهلناه من قول لا إله إلا الله ما سبحنا الله من سبحان الله بحمده وما قلناه من يا الله يا الله وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة ناسلة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل وصحابه